itu harus mempunyai kesadaran hukum. Untuk itu, banyak pelajaran yang akan didapat, karena anak muda gampang terpengaruh dengan hal-hal dari luar. Misalnya, budaya luar yang masuk Indonesia itu sangat berpengaruh sekali bagi anak muda. Pada saat ini, sudah banyak melakukan kegiatan seperti penyuluhan di tingkat SMP, SMA maupun SMK. Dengan adanya kegiatan ini, bisa bertujuan kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang berada di daerah lebih paham hukum dan taat tentang hukum. Bahkan nantinya bisa menjadi gerakan bersama untuk memberikan sebuah edukasi. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan tentang partisipasi politik generasi muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik generasi muda. Partisipasi politik generasi muda, masyarakat di negara demokratis dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik setidaknya dengan 3 cara, yaitu: yang pertama, masyarakat dapat terlibat dalam arena publik untuk mempromosikan dan menyampaikan pikiran-pikirannya kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Contohnya seperti ikut demokrasi. Yang kedua, masyarakat dapat menjadikan lembaga pembuat undang-undang atau legislatif atau lembaga eksekutif sebagai target pesan politik yang ingin disampaikan. Misalnya dengan menandatangani petisi. Yang ketiga, masyarakat dapat terlibat dalam proses seleksi dari orang-orang yang ingin menduduki jabatan publik. Contohnya, memberikan suara pada pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Terendum menyatakan political participation offers citizens in a democracy an opportunity to communicate information to government officials about their concern and preference and to would publish and the time to respond. Definisi tersebut menekankan bahwa setiap orang yang hidup di negara demokratis memiliki hak untuk menyatakan pandangan dan sikap mereka terhadap segala hal yang terjadi di ranah publik atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan mereka agar mereka senantiasa diketahui pemerintah dan selanjutnya pemerintah memberikan responnya. Cara yang umum digunakan generasi muda di banyak negara demokratis ketika mereka menyampaikan pandangannya dengan cara partisipasi politik, sukarela atau voluntary political participation. Hal ini berarti partisipasi politik mencakup kegiatan untuk mempengaruhi. Terkait dengan bentuk-bentuk atau tipologi partisipasi politik, Verba dan Mi pada tahun 1973 menggunakan 4 dimensi partisipasi politik. Yang pertama adalah voting, yang kedua campaign activity, yang ketiga campaigning, yang keempat operatif. Apa sih itu yang dimaksud dengan voting? Di sini kita akan mengupas dulu ya apa itu yang dimaksud dengan voting. Voting itu melakukan pemungutan suara, termasuk memberikan suara pada saat pemilihan umum. Memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS pada saat pemilihan umum atau pemilu seringkali dinilai sebagai bentuk partisipasi politik yang paling konkret dan nyata. Mereka
yang tidak memberikan suara pada saat pemilu sering disebut dengan golongan putih atau golput. Campaign activity yang mencakup kegiatan menjadi anggota atau bekerja untuk partai politik dan organisasi politik, termasuk memberikan sumbangan atau donasi kepada partai politik atau kelompok politik. Ada contesting, yaitu kegiatan untuk menghubungi pemimpin politik atau pejabat publik guna menyampaikan pesan politik atau menyampaikan masalah atau persoalan-persoalan yang berdimensi publik seperti masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Dan ada kooperatif. Kooperatif ini atau kegiatan komunitas, yaitu segala tindakan yang terkait dengan isu atau masalah komunitas lokal. Banyak warga masyarakat yang tertarik turut serta dalam berbagi kegiatan yang digerakkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan pada suatu isu atau kegiatan tertentu. Begitulah